فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari di kota Madinah, udara terasa sejuk dan langit bersih tanpa awan. Para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, tempat di mana cahaya ilmu dan petunjuk memancar setiap kali Rasulullah berbicara. Mereka duduk melingkar, sebagian menundukkan kepala dengan khusyuk, sebagian lagi menatap wajah Rasulullah dengan penuh kerinduan dan rasa ingin tahu. Suasana majelis itu begitu tenang, hingga yang terdengar hanyalah desiran angin yang berhembus dari arah barat dan suara lembut unta yang lewat di kejauhan. Di tengah suasana seperti itu, Rasulullah mulai berbicara tentang hal-hal yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, tentang masa depan umat Islam dan peristiwa besar yang akan mengguncang dunia menjelang akhir zaman. Beliau menjelaskan bahwa suatu hari nanti akan muncul dari arah timur, dari negeri yang jauh bernama Khurasan, sebuah pasukan yang membawa panji-panji berwarna hitam. Mereka bukan pasukan biasa, bukan pula kelompok yang berperang untuk kepentingan dunia. Mereka adalah orang-orang yang berhati baja, memiliki iman yang dalam, dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Panji mereka berwarna hitam sebagai lambang keteguhan dan tekad yang kuat dalam menegakkan kebenaran. Mereka akan berbaris dari timur menuju barat, menembus gunung, padang pasir, dan lembah, hingga akhirnya mereka menegakkan panji-panji itu di kota suci Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah mengucapkan kata-kata itu, para sahabat menatap satu sama lain. Mereka tahu betapa jauhnya Khurasan dari Madinah. Daerah itu berada di balik pegunungan yang tinggi dan padang pasir yang luas. Namun, Rasulullah menyebutnya dengan penuh keyakinan, seolah-olah beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dalam hati para sahabat tumbuh rasa takjub dan juga rasa ingin tahu. Siapakah mereka yang akan datang dari timur itu? Kapan mereka akan muncul? Apakah mereka akan hidup di masa itu atau masa yang jauh setelah mereka? Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan suara lembut namun jelas. Beliau mengatakan bahwa pasukan tersebut akan menjadi bagian dari perjuangan besar untuk menegakkan keadilan di muka bumi setelah masa-masa panjang yang dipenuhi kezaliman. Mereka akan menempuh jalan yang penuh rintangan dan ujian, tetapi mereka tidak akan menyerah. Tidak ada kekuatan dunia yang mampu menghentikan langkah mereka, karena mereka berperang bukan untuk kejayaan pribadi, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah di bumi. Dalam riwayat lain, Rasulullah menjelaskan bahwa pasukan panji hitam ini akan menjadi pengawal dan pendukung bagi seorang pemimpin yang agung, seorang keturunan beliau yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Pemimpin ini akan membawa keadilan setelah dunia tenggelam dalam kezaliman. Ia akan menegakkan hukum Allah dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Di bawah kepemimpinannya, umat manusia akan merasakan kembali kedamaian dan keadilan yang telah lama hilang. Namun, Rasulullah juga memberikan peringatan penting. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mengibarkan panji hitam di masa depan adalah bagian dari pasukan yang beliau maksud. Akan datang pula kelompok-kelompok yang meniru simbol itu, tetapi tidak memiliki ketulusan hati dan keikhlasan dalam perjuangan. Mereka akan menggunakan panji hitam untuk menutupi ambisi duniawi
dan kekuasaan. Maka umat Islam diingatkan untuk berhati-hati agar tidak tertipu oleh rupa luar, karena ukuran kebenaran bukan pada warna bendera atau lambang, melainkan pada keikhlasan niat dan kesucian tujuan. Para sahabat mendengarkan dengan hati yang bergetar. Mereka memahami bahwa apa yang disampaikan Rasulullah bukan sekadar kisah masa depan, melainkan peringatan yang sangat penting bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Setelah Rasulullah selesai berbicara, sebagian sahabat bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang waktu munculnya pasukan itu dan tanda-tandanya. Rasulullah menjawab bahwa pasukan itu akan muncul ketika dunia telah jauh dari cahaya wahyu, ketika manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan ketika kezaliman merajalela di seluruh penjuru bumi. Beliau menggambarkan masa itu sebagai masa yang penuh fitnah. Banyak orang yang akan kehilangan arah, kebenaran dan kebatilan akan sulit dibedakan. Pada masa seperti itulah akan muncul pasukan dari timur yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Mereka akan memulai kebangkitan iman yang besar. Namun, setelah masa itu akan datang pula ujian yang jauh lebih dahsyat, yaitu kemunculan makhluk penyesat yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Ia akan datang membawa keajaiban dan tipu daya yang membuat banyak orang tertipu. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, memperlihatkan hal-hal yang tampak seperti mukjizat, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan memberikan kekayaan kepada siapapun yang mengikutinya. Namun, semua itu hanyalah ilusi yang menipu pandangan mata. Hanya orang-orang yang kuat imannya yang mampu mengenali kebohongan Dajjal dan menolak godaannya. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan agar umat Islam mempersiapkan diri dengan ilmu, iman, dan keteguhan hati. Beliau mengajarkan agar selalu membaca ayat-ayat awal dan akhir surat Al-Kahfi untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Beliau juga berpesan agar umat tidak mudah terpesona oleh gemerlap dunia, karena cinta dunia adalah jalan yang membuka pintu bagi fitnah besar. Setelah Rasulullah wafat, kisah tentang pasukan Panji Hitam ini tetap hidup dalam ingatan para sahabat dan diteruskan kepada generasi setelah mereka. Para tabi'in dari ulama menulis dan menafsirkan hadits-hadits ini dengan penuh kehati-hatian. Mereka memahami bahwa makna Panji Hitam tidak semata-mata simbol fisik, tetapi juga lambang kebangkitan iman dan kekuatan ruhani. Dalam sejarah Islam, pernah muncul gerakan-gerakan yang menggunakan panji hitam, seperti pasukan Abbasiyah yang menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Mereka datang dari wilayah timur, membawa bendera hitam, dan banyak orang pada masa itu yang mengira mereka adalah pasukan yang disebut dalam nubuah Rasulullah. Namun para ulama menegaskan bahwa belum tentu peristiwa itu adalah penggenapan dari nubuah tersebut, karena tanda-tanda akhir zaman yang Rasulullah sebutkan belum sepenuhnya terjadi. Sebagian ulama lainnya menafsirkan bahwa pasukan Panji Hitam yang sesungguhnya akan muncul menjelang kemunculan Imam Mahdi. Mereka akan menjadi pendukung setia yang membela kebenaran dan melawan kezaliman di masa penuh fitnah. Dari tangan mereka, panji-panji keadilan akan dikibarkan di Baitul Maqdis, dan dari sanalah dunia akan kembali disinari cahaya kebenaran. Namun, di sisi lain, kisah ini juga menjadi peringatan agar umat Islam tidak terjebak pada simbol dan tahayul. Rasulullah mengajarkan bahwa inti dari semua tanda akhir zaman adalah pengingat agar manusia memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjauhi kezaliman. Pasukan Panji Hitam bisa dimaknai sebagai gambaran dari kaum beriman yang muncul di setiap masa, yang membawa semangat keadilan di tengah dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Mereka bisa muncul dari mana saja,
tidak terbatas oleh waktu dan tempat selama mereka memiliki hati yang tulus dalam memperjuangkan kebenaran. Di masa modern, banyak orang kembali membicarakan pasukan Panji Hitam ketika dunia diliputi kekacauan dan kezaliman. Namun, sebagaimana peringatan Rasulullah, tidak semua gerakan yang mengibarkan Panji Hitam adalah pembela kebenaran. Ada yang hanya memanfaatkan simbol itu untuk tujuan politik dan kekuasaan tanpa ruh keimanan yang sejati. Karena itu, para ulama menyeru agar umat Islam berhati-hati, tidak mudah menganggap suatu kelompok sebagai pewaris pasukan Khurasan, tetapi menilai mereka berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah menggambarkan bahwa pasukan sejati yang beliau maksud adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Orang-orang yang tidak takut mati, yang hatinya penuh kasih, dan yang amalnya murni karena Allah semata. Mereka berperang melawan kezaliman, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan ilmu, doa, dan amal saleh. Mereka menegakkan kebenaran dimanapun berada, meski harus melawan arus zaman. Ketika fitnah Dajjal akhirnya datang, pasukan ini akan menjadi benteng terakhir keimanan. Mereka akan bersama Imam Mahdi berjuang melawan bala tentara kejahatan yang dipimpin Dajjal. Pertempuran besar akan terjadi di sekitar wilayah Syam, dan akhirnya Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam yang turun dari langit sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Setelah itu, kedamaian akan kembali ke bumi untuk waktu yang singkat sebelum akhirnya dunia berakhir. Pesan Rasulullah tentang pasukan Panji Hitam bukan sekadar cerita masa depan, tetapi juga ajakan untuk introspeksi. Setiap orang beriman diajak menjadi bagian dari pasukan kebenaran itu dengan cara memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menegakkan keadilan di lingkungannya masing-masing. Karena hakikatnya, Panji Hitam bukan hanya bendera yang berkibar di medan perang, tetapi simbol semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Dari masa Rasulullah hingga hari ini, nubuah tentang pasukan Panji Hitam tetap menjadi salah satu tanda yang paling banyak direnungkan umat Islam. Ia mengandung makna harapan sekaligus peringatan. Harapan bahwa akan datang masa kebangkitan kebenaran, dan peringatan agar manusia tidak tertipu oleh fitnah dunia. Dunia akan terus berputar, peradaban akan silih berganti, tetapi pesan Rasulullah tetap abadi, bahwa kemenangan sejati bukan milik mereka yang berkuasa di dunia, melainkan milik mereka yang teguh di jalan kebenaran. Dan di akhir kisah, umat Islam memahami bahwa hubungan antara pasukan Panji Hitam dan tentara Dajjal bukanlah hubungan yang sederhana. Pasukan Panji Hitam adalah simbol kebangkitan iman yang menegakkan kebenaran sebelum datangnya fitnah terbesar. Sementara tentara Dajjal adalah lambang kejahatan dan penyesatan yang akan menandai akhir dari perjalanan sejarah manusia. Di antara keduanya terdapat garis yang jelas. Satu berjuang demi Allah, dan satu lagi berjuang demi menipu manusia. Rasulullah telah menjelaskan semuanya dengan penuh hikmah. Beliau tidak meminta umatnya menunggu pasukan Panji Hitam secara pasif, tetapi agar mereka menjadi bagian dari semangat itu, menjadi pembela kebenaran, penegak keadilan, dan penjaga iman di tengah fitnah dunia. Karena bisa jadi, setiap orang beriman yang berjuang dengan tulus di jalan Allah adalah bagian dari pasukan itu, meskipun mereka hidup di masa yang berbeda. Maka, pesan yang diwariskan Rasulullah tetap bergema hingga hari ini, bahwa siapapun yang berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman, menjaga iman, dan menolak tipu daya dunia, dialah yang sesungguhnya sedang mengibarkan Panji Hitam dalam makna yang sejati. Setelah masa Rasulullah berlalu dan para sahabat satu persatu berpulang kepada Sang Pencipta, berita tentang pasukan Panji Hitam tetap menjadi bahan pembicaraan di kalangan umat Islam. Di setiap generasi, kisah itu disampaikan dari mulut ke mulut, dari guru kepada murid, dari mimbar ke mimbar,
dan dari hati ke hati. Banyak di antara kaum muslimin yang menantikan datangnya masa itu, masa ketika pasukan dari timur akan bangkit, membawa keadilan dan menegakkan panji kebenaran. Namun, semakin jauh jarak waktu dari masa Rasulullah, semakin banyak pula tafsir dan pemahaman yang muncul tentang makna panji hitam dan siapa yang dimaksud dalam nubuah tersebut. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, dunia Islam mulai terbentang luas, dari Afrika Utara hingga Persia, dari Andalusia hingga Asia Tengah. Panji Islam berkibar di berbagai penjuru. Namun di balik kejayaan itu, muncul pula benih-benih perpecahan. Sebagian umat merasa bahwa keadilan mulai pudar dan semangat keimanan berganti menjadi perebutan kekuasaan. Di tengah masa itu, dari wilayah timur yang jauh, tepatnya di Khurasan, muncul gerakan besar yang membawa panji hitam. Mereka berangkat dengan tekad untuk menumbangkan kekuasaan yang mereka anggap telah menyimpang dari nilai-nilai Islam. Ketika berita itu menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, banyak orang yang mengira bahwa pasukan tersebut adalah pasukan panji hitam yang telah disebut oleh Rasulullah dalam nubuahnya. Orang-orang berbondong-bondong bergabung, berharap menjadi bagian dari pasukan yang dijanjikan itu. Namun, tidak sedikit pula ulama yang mengingatkan agar berhati-hati, karena nubuah Rasulullah bukan untuk dijadikan alat pembenaran bagi kepentingan politik atau kekuasaan. Sebab, dalam setiap zaman akan selalu ada orang yang menggunakan simbol agama untuk tujuan duniawi. Gerakan itu akhirnya berhasil menumbangkan Bani Umayyah dan menggantinya dengan kekuasaan baru, yaitu Bani Abbasiyah. Penguasa baru ini menjadikan panji hitam sebagai simbol kekuasaan mereka. Kota Baghdad pun dibangun sebagai pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Dunia Islam mencapai puncak peradaban dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Namun, di tengah kemajuan itu, sebagian ulama tetap berpendapat bahwa pasukan panji hitam yang dimaksud oleh Rasulullah belumlah muncul karena tanda-tanda akhir zaman yang beliau gambarkan belum terjadi. Waktu terus berjalan, abad demi abad berlalu. Dunia Islam mengalami pasang surut, kejayaan dan kehancuran, kemenangan dan kekalahan. Namun, nubuah Rasulullah tentang pasukan dari timur tetap hidup dalam hati umat. Setiap kali kezaliman merajalela, setiap kali umat merasa terpuruk dan kehilangan arah, kisah itu kembali bergema sebagai sumber harapan bahwa akan datang masa kebangkitan, bahwa Allah tidak akan membiarkan umat ini hancur tanpa perlawanan. Dalam perjalanan waktu, muncul banyak gerakan yang mengibarkan panji hitam di berbagai wilayah dunia Islam. Ada yang melakukannya dengan tujuan mulia, ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi ada pula yang melakukannya karena ambisi dan kekuasaan. Setiap kali panji hitam berkibar di langit timur, orang-orang kembali mengingat sabda Rasulullah. Mereka menatap langit dengan penuh harap, bertanya-tanya dalam hati, apakah ini saatnya nubuah itu terwujud? Namun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama besar, tanda-tanda kemunculan pasukan yang dimaksud Rasulullah tidak hanya terletak pada warna bendera, tetapi juga pada sifat dan karakter mereka. Rasulullah menggambarkan pasukan itu sebagai orang-orang yang berhati kuat, berjiwa teguh, mencintai kebenaran, dan tidak pernah menyerah. Mereka bukanlah kelompok yang menebar kebencian atau kezaliman, melainkan kelompok yang membawa rahmat dan keadilan bagi seluruh manusia. Pada masa yang akan datang, kata Rasulullah, dunia akan dipenuhi oleh kekacauan dan fitnah. Kekuasaan akan berada di tangan orang-orang yang tidak jujur, keadilan akan dibeli dengan uang, dan manusia akan lebih mencintai dunia daripada akhirat. Di masa seperti itu, munculnya pasukan panji hitam akan menjadi pertanda bahwa Allah masih menumbuhkan cahaya keimanan di bumi. Mereka akan menentang tirani dan memperjuangkan kebenaran, hingga akhirnya bersatu dengan seorang pemimpin agung yang dijanjikan, yaitu Al-Mahdi. Imam Mahdi digambarkan sebagai keturunan Rasulullah
dari garis keturunan Fatimah. Ia akan muncul di masa yang penuh kegelapan dan membawa kembali keadilan di muka bumi. Pasukan Panji Hitam akan menjadi pendukung setianya, menempuh perjalanan panjang dari timur menuju barat untuk bergabung dengannya. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia akan kembali damai, kezaliman akan dihancurkan, dan bumi akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana dahulu dipenuhi dengan ketidakadilan. Namun, setelah masa itu datang pula fitnah besar yang paling menakutkan dalam sejarah manusia, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal akan datang dengan tipu daya yang luar biasa. Ia akan menampakkan diri sebagai pembawa kemakmuran dan keajaiban. Banyak orang akan tertipu oleh penampilannya karena ia mampu melakukan hal-hal yang tampak seperti mukjizat. Namun, semua itu hanyalah ilusi. Di balik wajahnya yang tampak penuh cahaya, tersembunyi kegelapan yang luar biasa. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan menguji keimanan manusia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang lemah imannya akan tergoda oleh harta dan kenyamanan yang ditawarkan Dajjal, sementara orang yang kuat imannya akan tetap teguh meskipun harus hidup dalam kesusahan. Dalam masa-masa itulah peran pasukan Panji Hitam menjadi sangat penting. Mereka akan menjadi barisan orang-orang yang menjaga keimanan dan menolak tunduk kepada Dajjal. Mereka akan membantu Imam Mahdi melawan bala tentara kejahatan yang dipimpin Dajjal. Pertempuran besar pun akan terjadi di suatu wilayah di sekitar Syam. Langit akan gelap oleh asap peperangan, bumi akan berguncang oleh dentuman senjata, dan darah akan mengalir di tanah suci. Namun, pada akhirnya, kemenangan akan berpihak kepada orang-orang beriman. Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam yang turun dari langit membawa kedamaian dan kebenaran. Setelah itu, dunia akan mengalami masa ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sebelum semua itu terjadi, umat Islam harus menghadapi berbagai fitnah kecil yang akan datang terlebih dahulu. Fitnah-fitnah ini akan mengikis keimanan, mengaburkan kebenaran, dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Disinilah letak ujian terbesar umat. Apakah mereka akan tetap teguh atau justru tergoda oleh gemerlap dunia? Rasulullah telah memberikan peringatan jauh-jauh hari agar umatnya mempersiapkan diri. Pesan beliau tidak hanya untuk menunggu datangnya pasukan Panji Hitam, tetapi untuk menjadi bagian dari semangat perjuangan itu. Setiap orang beriman harus menegakkan panji kebenaran di hatinya masing-masing, melawan hawa nafsu, keserakahan, dan kezaliman. Karena pada hakikatnya, setiap orang yang berjuang menegakkan keadilan dengan ikhlas adalah bagian dari pasukan itu, meskipun ia hidup jauh sebelum atau sesudah mereka muncul. Demikianlah, nubuah Rasulullah menjadi cermin bagi setiap generasi. Ia bukan sekadar ramalan, tetapi pelajaran agar manusia tidak berputus asa ketika menghadapi masa sulit, bahwa di setiap zaman Allah selalu menyiapkan hamba-hamba pilihan yang akan menegakkan kebenaran. Mereka mungkin tidak selalu dikenal, tidak selalu diakui, bahkan mungkin hidup dalam kesunyian. Namun, hati mereka bersinar seperti bintang di langit malam, menerangi jalan bagi umat manusia menuju cahaya kebenaran. Dan hubungan antara pasukan Panji Hitam dan tentara Dajjal adalah gambaran dua kutub yang berlawanan. Kebenaran melawan kebatilan, cahaya melawan kegelapan, iman melawan penipuan. Pasukan Panji Hitam adalah simbol dari kekuatan iman yang tidak dapat dipadamkan, sedangkan tentara Dajjal adalah lambang dari kesesatan yang akan hancur oleh cahaya kebenaran. Pada akhirnya, kemenangan akan selalu berada di pihak orang-orang yang beriman. Setelah berlalu berabad-abad lamanya, sejak Rasulullah menyampaikan nubuah tentang pasukan Panji Hitam, dunia mengalami perubahan yang begitu besar. Kekuasaan berpindah tangan dari satu bangsa ke bangsa lain, dari satu kerajaan ke kerajaan berikutnya. Kota-kota yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam, seperti Baghdad, Kairo, dan Andalusia, satu persatu
mengalami kehancuran. Namun, di tengah kehancuran itu, kisah tentang pasukan Panji Hitam tidak pernah benar-benar padam dari ingatan umat. Ia selalu hidup dalam hati orang-orang yang merindukan tegaknya keadilan dan kebenaran di dunia yang penuh kegelapan. Dalam setiap masa kegelapan, selalu ada segelintir manusia yang menjaga api keimanan agar tidak padam. Mereka bukan pasukan dalam arti militer, melainkan pasukan dalam makna spiritual. Orang-orang yang menegakkan panji kebenaran di tengah masyarakat yang mulai melupakan Tuhannya. Mereka berjuang dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan kesabaran, dan dengan keikhlasan. Mereka tidak terkenal, tidak disanjung, bahkan sering dihina. Namun di sisi Allah, mereka adalah bagian dari barisan yang menjaga agamanya. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin jauh dari nilai-nilai ilahi. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, tetapi kebijaksanaan dan keimanan justru menurun. Dunia menjadi panggung bagi keserakahan, peperangan, dan kebohongan. Banyak orang yang menganggap bahwa kekuatan materi adalah segalanya, bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan kekuasaan dan harta. Padahal Rasulullah telah mengingatkan bahwa masa seperti inilah yang akan menjadi tanda semakin dekatnya akhir zaman. Pada masa seperti itu, orang-orang beriman akan menghadapi ujian yang berat. Kebenaran dan kebatilan akan bercampur begitu halus hingga sulit dibedakan. Para penipu akan tampil dengan wajah penuh senyum, membawa kata-kata indah yang menyesatkan, sementara orang-orang jujur akan dituduh sebagai pembawa fitnah. Inilah masa yang disebut Rasulullah sebagai masa di mana orang berpegang pada agamanya seperti memegang bara api. Dari arah timur, di negeri-negeri yang jauh dari pusat dunia Islam, akan muncul kembali semangat untuk menegakkan kebenaran. Di wilayah yang dahulu disebut Khurasan, akan tumbuh generasi baru yang hatinya kuat, pikirannya tajam, dan imannya kokoh. Mereka akan menolak tunduk kepada kezaliman yang menyelimuti dunia. Dari sanalah kembali akan muncul pasukan Panji Hitam yang membawa misi suci. Mereka bukan sekadar pasukan dalam arti militer, melainkan barisan orang-orang beriman yang berjuang di jalan Allah dengan segala kemampuan mereka. Pasukan ini akan bergerak menembus batas-batas negara, membawa seruan kebenaran yang melampaui sekat ras dan bangsa. Mereka akan berjuang menegakkan keadilan di dunia yang telah kehilangan nurani. Di antara mereka akan muncul seorang pemimpin yang dicintai dan dipercaya oleh rakyatnya. Ia bukanlah penguasa yang haus kekuasaan, melainkan hamba Allah yang ikhlas menegakkan hukumnya. Dan di masa inilah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah, dunia akan menyaksikan kebangkitan besar menuju persiapan datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam di masa paling gelap dalam sejarah manusia. Ia akan menyatukan umat yang tercerai-berai dan mengembalikan keadilan yang telah lama hilang. Pasukan Panji Hitam dari timur akan menjadi pendukung setianya. Mereka akan datang membawa keyakinan yang kuat, dan mereka tidak akan berhenti berjuang sampai panji-panji kebenaran tegak di Baitul Maqdis. Namun, sebelum kemenangan itu datang, dunia akan diguncang oleh fitnah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dajjal akan muncul dengan segala tipu dayanya. Ia akan membawa sistem kehidupan yang mempesona manusia, sistem yang menjanjikan kemudahan, kemakmuran, dan kebebasan. Tetapi di balik semua itu, tersembunyi perbudakan terhadap hawa nafsu dan kekuasaan. Banyak manusia akan tunduk kepadanya karena tertipu oleh janji-janji palsunya. Dajjal akan menguasai teknologi, informasi, dan pikiran manusia. Ia akan membuat kebohongan tampak seperti kebenaran, dan kebenaran tampak seperti kebohongan. Orang-orang akan memujanya, menganggapnya sebagai penyelamat, padahal ia adalah penyesat terbesar dalam sejarah manusia. Di masa seperti itu,
hanya orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah yang mampu bertahan. Pasukan Panji Hitam akan menjadi salah satu kekuatan yang menentang pengaruh Dajjal. Mereka akan berjuang bersama Imam Mahdi melawan bala tentaranya. Dalam peperangan besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra, bumi akan bergetar oleh benturan kekuatan iman melawan kekuatan kesesatan. Langit akan dipenuhi debu peperangan, lautan akan berwarna merah karena darah para syuhada. Namun, di balik semua itu, janji Allah akan berlaku. Kebenaran akan menang. Ketika Imam Mahdi memimpin pasukan beriman dan Dajjal muncul dengan bala tentaranya, Allah akan menurunkan Isa bin Maryam dari langit. Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, membawa kesejukan dan kedamaian. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus pajak palsu yang dibuat oleh manusia. Isa akan memimpin umat bersama Imam Mahdi untuk menghancurkan Dajjal dan pasukannya. Di tangan Isa, Dajjal akan binasa dan bumi akan kembali bersih dari kesesatan. Setelah Dajjal mati, dunia akan mengalami masa damai yang panjang. Tidak akan ada lagi perang, kezaliman, dan permusuhan. Hukum Allah akan ditegakkan dengan sempurna dan manusia akan hidup dalam kedamaian di bawah naungan iman. Namun, masa itu tidak akan berlangsung selamanya. Setelah masa itu berakhir, manusia perlahan akan kembali melupakan Tuhannya, dan tanda-tanda kiamat besar akan mulai muncul satu demi satu. Nubuah tentang pasukan Panji Hitam bukan hanya cerita masa depan yang menakutkan, tetapi juga pelajaran tentang makna perjuangan dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap zaman, Allah selalu menyiapkan sekelompok manusia yang menjaga agamanya dari kehancuran.